Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi, kembali lagi bersama aku di YouTube channel Rina Sari. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian. Sebenarnya video ini hanya untuk edukasi kepada, teman-teman semua yang menggunakan aplikasi pinjol yang sudah galbay, dan aku sengaja membuat video ini hanya menggunakan suara, karena memang tujuannya agar kalian lebih fokus untuk mendengarkan aku. Jadi apa yang aku sampaikan ke kalian adalah bukan menurut yang katanya, bukan, yang kata mereka atau misalkan gimana, ini adalah yang memang benar-benar terjadi sama aku, dan yang harus kalian tahu adalah jangan nyuruh-nyuruh aku untuk melihat video dari channel lain, karena sebenarnya aku sudah, nonton semua channel tentang galbay, hanya yang masuk di aku adalah Raja Galbay yang bisa buat aku kayak tenang. Jadi untuk teman-teman, jangan komen, "Coba deh lihat ini, coba deh lihat itu." Nggak perlu ya, soalnya sebelum aku buat YouTube channel ngebahas soal galbay, aku udah ngeliat semuanya dan sudah aku kaji juga. Dan yang memang pas untuk ditonton dan mudah dicerna itu adalah bukan mudah dicerna ya, maksudnya mudah masuk ke otak itu adalah dari Raja Galbay, karena penjelasannya juga dia lumayan enak gitu didengar. Jadi kalau misalkan kalian tanya ada DC nggak sih yang legal sama ilegal itu apa gitu. Jadi aku terlilit itu pada tahun 2022 awalnya, itu di bulan Januari ya. Dan pelunasan aku lakukan di tanggal sekitar 20-an, itu bulan Februari tahun 2022 lalu. Pada waktu itu aku pakai dari Ada Kami, aku laku, kredit pintar, terus pinjam Indo, sebenarnya masih banyak ya. Cuman gak aku sebutkan dengan nominal yang fantastis waktu itu, tapi nggak sampai puluhan juta, tapi menurut aku itu lumayan gede juga karena aku bingung ngebalikinnya nanti gimana. Dan tahun 2020 sebenarnya aku nggak begitu tahu sama yang namanya pinjol, hanya saja teman-teman aku itu udah pakai semuanya. Karena ya temen aku ini juga banyak yang galbay, apalagi dikasih kemudahan sama pihak pinjol ini. Pinjam lagi sebelum bayar. Di situ kesalahan dari pinjol tersebut. Jadi pinjol tersebut tuh kayak bikin keenakan gitu ya yang makainya tuh. Belum bayar tapi udah pinjam lagi gitu kalau misalkan bahasa kita. Dan aku tahu Shopee pinjam itu dari suami aku. Suami aku itu dia pakai Shopee pinjam. Dan itu dia juga sempat galbay karena apa? Shopee itu walaupun gak dilunasin dia tetap ngasih pinjaman gitu, dan akhirnya pinjaman itu numpuk, dan itu hanya dari Shopee pinjam ya, bukan dari Shopee Pay Later. Nah kalau sekarang Shopee Pay Later atau Shopee pinjam, kalau misalkan kita nggak bayar, akun kita langsung dinonaktifkan. Dan baru-baru ini juga banyak banget nih akun Kredipo yang skor B, skor C gitu, itu nggak bisa digunakan apalagi untuk beli pulsa. Waktu itu aku nyoba ya, kemarin tuh dilunasin itu sekitar 7 jutaan, dan aku coba untuk isi kuota tapi ternyata nggak bisa. Dan ada aku masuk di skor live skor gimana gitu ya, itu aku ternyata punya hutang sekitar 6 jutaan apa 7 juta gitu ya. Padahal itu lebih dari itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang tidak tercantum di situ gitu. Dan aplikasi itu belum tentu benar ya. Karena setahu aku dan seingat aku galbay itu hampir kena 20 juta. Sebenarnya teman-teman, aku galbay ini karena ngerasa gimana ya sama teman aku ini. Jadi waktu itu dia tuh pakai akun-akun aku ya, masih lewat HP aku, jadi dia minjem semua aplikasi itu ya. Ada sekitar berapa ya waktu itu, dari Kredipo, Indodana, aku laku sama Ada Kami dia pakai tuh, belum lagi dari Dana Rupiah itu juga dia pakai. Akhirnya aku yang harus ngembaliin semuanya, karena ketika aku nagih ke dia, akun aku diblok, dia nggak pernah bales, bahkan dia kabur gitu ke tempat lain. Jadi aku bingung ya, dan akhirnya aku harus nutupi dengan gaji-gaji aku yang aku hasilkan ya, yang aku hasilkan kerja setiap hari
gajian sebulan habis untuk nalangin temen aku yang akhirnya juga dia nggak bayar-bayar juga gitu. Aku mati-matian untuk bayarnya juga, jadi BPJS. Motor aku juga nggak ada, sampai akhirnya motor nggak ada ya. Emas aku yang aku kumpulin untuk nanti tabungan aku ketika aku udah di-cut gitu dari pekerjaan, itu juga harus aku relakan karena untuk bayar semua hutang-hutang aku. Jadi pas aku lunasin, aku posisinya sudah ngomong ke keluarga aku kalau aku punya hutang segini, dan akhirnya keluarga aku ngebantu aku untuk nyari pinjaman uang tersebut. Tapi merelakan motor yang aku kredit selama 17 bulan tersebut untuk dijual. Dan waktu terlilit pinjol itu sebenarnya aku udah frustasi, mental aku juga udah nggak begitu kuat-kuat amat. Dan yang kalian harus tahu adalah di situ aku juga main leasing gitu ya, atau kenal leasing gitu. Mau nggak mau aku harus pinjam ke leasing dan nyokolahin BPKB aku. Waktu itu pinjaman 6 juta, kembaliinnya 9 juta. Sama kayak yang di Indodana, dia juga segitu juga ya ngembaliinnya. Kredipo juga sama ya. Kalau pinjaman ya, kalau Gestun itu menurut aku lebih rendah. Jadi mungkin orang Gestun karena ya ngembaliinnya juga nggak begitu gede gitu bunganya. Karena waktu itu aku juga ngerasa kayak dendam gitu ya. Gue capek-capek bayar, gue capek-capek galop-tulop, terlilit, gue nggak dapet apa-apa, gue juga nggak mungkin kan ya. Akhirnya gue ambil dari beberapa yang legal dan ilegal, uangnya itu hampir 15 jutaan ya, belum dengan bunganya, itu hampir 15 jutaan kurang lebih ya. Itu bisa lebih ya kalau misalkan semuanya aku jumlahkan. Jadi alhamdulillahnya cuman ada DC yang datang itu cuma dari Kredipo, dan yang lainnya nggak ada alhamdulillahnya. Kesini sudah ada sekitar 9 bulanan. Dan memang DC Kredipo ini itu dari orang-orang kaya Nias, Sumatera, dari Sumatera itu memang mereka kebanyakan yang nyamperin aku itu dari sana ya. Jadi kalau misalkan Kredipo ini sebenarnya uangnya itu dipakai buat modal, cuman modalnya nggak jalan karena ada beberapa kejadian dimana barang itu nggak ada, uangnya juga nggak kumpul. Belum lagi kalau misalkan sembako itu, kalau ada yang utang rokok nggak bayar, itu juga minusnya gede banget di kita. Jadi akhirnya uangnya hilang, rokok hilang gitu. Waktu itu mental aku itu terguncang banget, bahkan waktu mau pembayaran itu didesak sama Kredit Pintar sama ada kami. Waktu itu ada kami bener-bener ya, bener-bener menurut aku kayak nelponin terus kayak ngomong kasar. Padahal aku waktu itu cuma tinggal nunggu ditransfer buat nyelesain semuanya sama keluarga aku. Tapi dari ada kami ini memang benar-benar kayak kurang, gimana ya, kayak nagihnya itu emang gak ada manusiawinya gitu. Dan banyak yang bilang kalau aplikasi ada kami adalah aplikasi yang semi atau semi apa semi gitulah, gak ngerti. Aplikasi legal rasa ilegal. Jadi awal-awal aku galbay itu juga aku sama kayak kalian ya, nangis, makan gak enak, terus hidup juga kayak gak tenang, takut kenapa-napa gitu ya. Malam kepikiran, pusing, itu sebenarnya udah aku laluin, tapi seiring berjalannya waktu semua sudah terbiasa, dan aku juga udah nyari informasi-informasinya kayak aplikasi mana aja nih yang ada DC-nya dan aplikasi mana aja yang gak ada DC-nya. Dan ada nih satu aplikasi ini ya, akan aku sebutkan di sini ya, aplikasi Aku Laku. Itu dia kayak neror kondar kita. Kontak darurat kita tuh ternyata ya sama mereka diteleponin beberapa kali itu setiap hari ada, dan kayak ngerasa keganggu. Akhirnya aku bayar karena mereka ngeganggu orang yang aku kenal gitu. Jadi itu adalah seorang guru ya, itu mamanya teman aku. Jadi teman aku itu ngedaftarin aku pakai nomor mamanya gitu, kontak daruratnya maksudnya. Dan akhirnya kayak aku ngerasa ini aplikasi lama-lama nggak ada yang beres gitu, katanya legal tapi kok kayak ilegal gitu. Jadi banyak sih yang aku galbay, dan teman-teman makasih udah dengerin cerita aku. Jangan putus asa, tetap jalani hidup kalian dengan happy ya.
Sekali lagi sampai jumpa.